ya Bapak Ibu. Nah, untuk tugasnya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah membukanya. Jadi bisa melihat fokus Bapak Ibu nanti di pengerjaan Microsoft Suite di sebelah mana. Jadi untuk tugasnya mungkin yang belum membukanya bisa membuat profil sekolah di Sway, kemudian bisa membuat materi dan soal ulangan ya di Microsoft Form nanti ditambahkan ke sini. Oke, begitu tugasnya sehingga bisa fokus di situ. Kemudian di sini ada storyline, ini tampilan storyline-nya Bapak Ibu, tampilannya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada play untuk melihat reviewnya, nanti hasilnya seperti apa, ini untuk share-nya. Oke, kita langsung saja. Misalkan di sini judulnya adalah profil SMP IT Insan Kamil misalnya. Nah, ini judul dari Microsoft Sway-nya. Kemudian di sini kita akan tambahkan background image. Oke, kita coba tambahkan background image-nya. Kita pilih, klik di sini. Oke, kita akan di sebelah kanan. Di sini ada muncul pop-up baru, tampilan baru di sini. Bisa ditambahkan dari OneDrive, kemudian bisa dari internet, kemudian bisa dari device kita atau dari laptop kita. Ini di sini ada pilihannya. Kita coba cari di internet saja, coba. Oke, kita coba pakai image ini. Jadi image yang ada di sini sudah keadaan Creative Commons ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu dengan bebas asalkan tidak dikomersilkan. Oke, kita coba pilih yang ini. Kemudian setelah kita pilih image-nya, kita tambahkan add di sebelah kanan atas. Nah, sehingga akan muncul di sebelah kiri ini ada gambar yang kita sudah pilih. Oke, ini kita close kembali. Oke. Maka akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk melihat tampilan yang akan dilihat oleh orang lain, kita bisa pilih play di sini. Oke, kita coba ya. Kita pilih play. Nah, di sini tampilannya akan terlihat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Microsoft Sway juga bisa disebut seperti tampilan web ya, begitu. Karena memang diaksesnya secara internet juga dan tampilannya mirip seperti internet. Nih, untuk kembali ke tampilan edit tadi, kita pilih edit di sebelah kanan atas ini. Kita edit, kembali ke tampilan seperti ini. Begitu, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita tambahkan biasanya di profil sekolah itu ada visi misi misalnya. Kita tambahkan insert content di sebelah bawah ini ada icon plus. Nah, di sini untuk menambahkan subjudul ya, seperti itu ya. Mungkin bisa dikatakan simpelnya subjudul. Kita pilih suggest di sini, kita pilih heading 1. Oke, di sini adalah subjudulnya. Misalkan subjudulnya adalah visi dan misi sekolah. Begitu. Nah, di sini kita bisa tambahkan background juga. Kemudian ini bisa diatur. Nah, ini untuk miringnya. Kemudian ini untuk boldnya. Nah, bisa diatur silahkan. Kita boldnya saja. Kemudian kita pilih juga coba kasih background kembali. Nah, ini adalah tampilan di internet. Kita bisa search di sini. Misalkan PC.
Atau mungkin barangkali Bapak, Ibu memiliki gambar yang ada di laptop, nanti untuk memilihnya di sebelah sini ya. Ada panah ke bawah di sebelah sini, nanti sesuaikan, tinggal pilih My Device. Nah, untuk contoh kita gunakan internet saja, kayak yang ini saja deh. Nah, setelah diklik begini, setelah diklik kita pilih Add seperti yang tadi. Oke, berikutnya kita ini close terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk lihat detailnya ada di sebelah kiri atas. Nah, bisa detailnya bisa dihilangkan. Oke, kemudian setelah visi dan misi sekolah, ini subjudulnya kita tambahkan teksnya ya berarti. Nah, kita bisa tambahkan di sini ada subjudul lagi begitu. Misalkan visi dan misi sekolah, kita tambahkan khusus visinya apa misalkan. Maka di sini kita tambahkan teks, kemudian kita pilih heading yang kedua. Nah, di sini terlihat sectionnya. Kalau yang heading yang pertama ini tulisannya 1. Kemudian yang heading yang kedua adalah 1.1. Berarti yang ini, section yang baru kita buat ini adalah second level atau level kedua dari heading yang pertama, visi dan misi sekolah. Nah, di sini kita tambahkan visi. Ini kita buat bold. Nah, kemudian kita tambahkan teks. Nah, di teks ini kita tambahkan boleh di sini. Nah, kita tambahkan teks di sini, visinya apa misalkan. Visinya adalah menjadikan menjadikan SMP IT menjadi sekolah internasional, misalkan di tahun 2025 misalkan. Oke, ini misalkan visinya. Oke, kemudian, nah kita sudah membuat satu berkas dari profil sekolah ini misalkan. Ingin kita cek kembali, kita bisa lihat di sebelah kanan atas, kita pilih play. Nah, di sini tampilannya yang awal judulnya adalah profil SMPIT, background-nya gambar ini, kemudian ini adalah visi dan misi sekolah dengan background yang tadi sudah kita tambahkan. Ini subjudulnya begitu, dan ini tadi visi ya, yang subjudul dari subjudul yang visi dan misi sekolah begitu, second level gitu ya. Dan ini teksnya, menjadikan SMPIT menjadi sekolah internasional di tahun 2025. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke edit. Nah, jadi begitu enaknya di Microsoft Sway ini adalah kita hanya tinggal menambahkan tulisannya dan juga image-nya, dan secara otomatis oleh sistem dibuatkan tampilannya. Jadi tanpa perlu lagi mengatur tampilannya, otomatis akan tertampil secara bagus oleh Microsoft Sway. Dan ini di Microsoft Sway ini namanya adalah kartu-kartu yang tersusun lah, mungkin istilahnya seperti itu. Kartu-kartu, sepasang kartu yang kita susun sehingga menjadi satu blok kartu yang rapi. Nah, kemudian kita tambahkan misi ya, kita tambahkan misinya. Misinya kita tambahkan heading yang kedua, misi. Kita buat bold. Nah, selain itu di sini ada tambahkan link juga, misalkan Bapak Ibu memiliki web, misalkan tinggal ditambahkan linknya, tinggal ngelink nanti ke web Bapak Ibu semuanya. Nanti silahkan dieksplor oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian
Berikutnya kita tambahkan teksnya di sini. Misinya apa? Tinggal ditambahkan. Misalkan kita cari deh. Kita cari dulu ya. Nah, ini misinya. Kita copy, pindahkan di sini, pastikan. Oke, ini misinya. Nah, di sini number juga ada, atau tidak pakai number, di sini juga ada. Nanti bisa di-explore lagi. Nah, kemudian ini sudah satu section begitu, satu section dari visi dan misi sekolah. Kemudian kita akan tambahkan section yang kedua atau heading yang kedua dengan mungkin kalau istilah di PowerPoint-nya slide baru begitu ya. Jadi yang membedakannya untuk menambahkan slide atau heading baru kita tambahkan heading 1 di sini. Nah, di sini akan muncul section yang kedua. Dan ini first level ya di sininya, otomatis subjudul yang kedua tadi visi misi sekolah, kita tambahkan lagi misalkan sarana misalkan, sarana dan prasarana sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan, mungkin Bapak Ibu lebih tahu perihal untuk profil sekolah begitu, nanti bisa lebih detail lagi. Oke, kemudian kita tambahkan background image-nya di sini, misalkan ruang kelas background-nya. Oke, ini background-nya yang mana kita bisa pilih. Kita cari dulu. Oke, ini saja deh. Oke, ini kita sudah pilih, kemudian kita pilih add. Nah, seperti biasa ini kita close kembali. Nah, jadi section yang kedua ini sebenarnya kita mengulangi langkah lagi dari section yang pertama. Kemudian ini sarana dan prasarana, misalkan kita buat bold, kita pilih ini. Kemudian, nah di sini di kanan atas ini untuk menghapus, pasti ya untuk menghapus discard ya di tulisannya. Ini untuk menghapus section ini atau kartu yang ini. Kemudian ini fokus point. Fokus point adalah, jadi mungkin fungsinya hampir sama dengan crop begitu, cropping Bapak Ibu. Coba kita ya fokus point, kita pilih fokus point di sini. Oke, di sini. Nah, misalkan fokus pointnya itu ada di atas misalkan. Kita pilih fokus pointnya ke atas kan. Nah, otomatis di sini previewnya di sini di bawah, yang hanya terlihat itu adalah hanya atapnya saja. Itu fungsinya dari fokus point. Kalau fokus pointnya hanya memfokuskan di bagian bawah, misalnya di bagian kursinya misalnya, nanti otomatis yang terfokus atau terlihat ini hanya di bagian kursinya saja. Nanti ini juga bisa diatur. Ini kita reset kembali, itu hanya untuk mencontohkan. Nah, kita reset, kalau reset otomatis akan kembali seperti awal. Oke, kita close lagi. Nah, itu fungsi dari focus point. Kemudian kita tambahkan kembali di sini, misalkan konten lagi, heading yang kedua. Nah, heading yang kedua ini apa? Sarana ruang kelas. Ruang kelas misalkan. Ini kita buat bold lagi. Kemudian kita tambahkan teks. Nah, nanti tinggal. Nah, di sini juga bisa tambahkan image-nya. Di media juga bisa tambahkan video, audionya. Oke, kita coba tambahkan teks dulu.
Nanti di akhir kita coba tambahkan image dan stack. Nah, di sini stack itu apa nanti kita coba tambahkan. Ini kita teksnya dulu. Misalkan satu tersedia kursi dan meja yang memadai. Kemudian bisa ditambahkan lagi, bla bla begitu ya Bapak Ibu, silahkan dieksplor lagi atau ditambahkan lagi lah. Oke, berikutnya misalkan ini sudah untuk sarana dan prasarana sekolah. Nah, kita akan tambahkan heading baru untuk kegiatan siswa misalkan, atau apa ya, arsip misalkan, arsip siswa, misalkan kegiatan siswa ya, kegiatan siswa. Ini kita bisa tambahkan background lagi. Ini misalkan yang ini saja. Kita add. Ini kita bold kembali. Ini kita close lagi. Nah, misalkan, untuk yang ini, isi dari arsip kegiatan siswa, misalkan kumpulan dari gambar-gambar. Dan ini kita bisa tambahkan yang namanya stack di sini. Nah, di stack ini adalah di sini bisa menjadi kumpulan gambar-gambar, bisa kita tambahkan di sini. Bisa berupa teks atau image dan lainnya. Coba kita tambahkan image di sini. Kita cari di internet di sini. Misalkan kita tambahkan ini. Kemudian jadi kita coba tambahkan banyak image ke sini ya Bapak Ibu. Kita tambahkan banyak image di stack ini. Coba kita tambahkan. Di sini saya tambahkan 5 saja. Ini kita coba tambahkan 5 image ke dalam stack tadi. Kita pilih add. Nah, ini otomatis langsung 5 image untuk masuk di stack. Dari tiap image ini bisa kita tambahkan caption. Misalkan captionnya nanti tinggal ditambahkan. Nah, ini untuk melihat detailnya, ini image-nya, kemudian ini text card-nya outbound SMP unggulan. Sudah ada karena kita ngambilnya dari internet. Nah, ini juga bisa kita tidak checklist, berarti ini tidak kita tambahkan, tapi kita tambahkan misalnya. Oke, untuk poin subjudul yang ketiga, arsip kegiatan siswa, misalkan sudah dibuat. Kita coba, ini close dulu, kita coba lihat previewnya seperti apa, kita play. Oke, ini terlihat profil SMPIT, dan ini terlihatnya gambarnya terlihat bergerak ya Bapak Ibu. Kemudian ini visi dan misi sekolah, tampilannya ini visi tadi ya, subheading yang kedua, misinya juga kita pakai heading yang kedua, dan ini kita pakai teks, ini juga pakai teks. Dan ini sarana dan prasarana sekolah, kemudian ini ruang kelas. Ini detailnya, dan ini untuk arsip kegiatan siswa, ini background-nya tadi, dan ini stack. Nah, ini adalah fungsi stack yang kita tambahkan. Begitu. Nah, untuk melihatnya, untuk mengganti ke gambar yang kedua, kita bisa klik di sini. Kita klik, otomatis terlihat kembali. Kita klik, otomatis berganti gambar. Kita klik, berganti gambar. Nah, itu fungsi dari stack di Microsoft Sway. Atau bisa kita view image. Nah, bisa kita view image per detailnya begitu. Ini bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Nah, untuk keluar nanti juga ada panduan dari Microsoft Sway-nya. Untuk keluar dari view image ini kita tinggal pilih close di sebelah kanan atas. Maka akan kembali ke tampilan Sway seperti semula. Nah, begitu Bapak Ibu, dan ini tampilan yang akan terlihat
Sebentar. Mohon maaf, dipotong dulu. Ternyata lupa merecord. Saya record dulu. Oh, sudah terrecord ternyata. Oke, sudah terrecord. Oke. Kita kembali. Rasa-rasanya tadi saya belum merecord. Mohon maaf ya Bapak Ibu, terpotong. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tampilan yang akan terlihat oleh semua orang begitu yang memiliki link. Misalkan ketika kita men-share ke orang lain, maka tampilannya akan tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan editnya di sini adalah tampilan yang hanya orang yang membuatnya atau yang memiliki akun. Oke, itu untuk fungsi start. Kemudian untuk tugas di Microsoft Suite itu kita tambahkan apa? Embed, misalkan kita tambahkan video dari YouTube ya. Di sini masih di arsip kegiatan siswa misalkan. Dan kita akan tambahkan lagi di sini, kita tambahkan heading yang kedua di sini, video kegiatan siswa. Oke, ini subjudul yang kedua dari kegiatan siswa. Kita tambahkan video kegiatan siswa. Nah, berikutnya kita tambahkan misalkan kalau gambar berarti nanti akan tampilan gambar-gambarnya begitu saat gambar satu, gambar kedua berbeda dengan fungsi dari start gitu ya. Kalau start tadi tampilannya terlihat menumpuk seperti itu gambarnya, kalau image nanti satuan tidak bertumpuk. Oke, kita coba media di sini. Nah, kalau tambahkan video berarti ini kita bisa tambahkan video. Kita coba ya video dulu. Nah, di video ini bisa kita tambahkan dari device kita. Nah, misalkan tadi ada yang bertanya untuk video misalkan bisa supaya tidak bisa di-download oleh orang lain di mana begitu. Nah, di Microsoft Suite ini kita bisa tambahkan video dari laptop kita dan ini tidak bisa terdownload oleh orang lain begitu. Hanya yang memiliki link pun hanya bisa melihatnya begitu. Jadi tidak bisa langsung mendownloadnya. Jadi aman lah begitu, tidak akan terdownload oleh orang lain. Nah, jadi kita bisa tambahkan my device di sini atau bisa kita tambahkan dari YouTube. Misalkan kita coba tambahkan dari YouTube. Nah, di sini sudah muncul kegiatan siswa ya. Di sini bisa search di sini nih Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan tulisannya tentang misalkan kalau matematika apa, kalau nanti tentang materi. Karena ini kegiatan siswa, kita pilih yang ini saja. Oke, setelah kita pilih add. Nah, kau akan otomatis muncul di sebelah kiri di sini. Kalau sudah, kita close di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk detailnya, ini nanti tampilan videonya. Oke, kita akan coba lihat reviewnya. Kita pilih play di sini. Nah, visi dan misi, sarana dan prasarana, arsip kegiatan siswa. Nah, di sini ada foto-foto kegiatan siswa dan di bawahnya ada video kegiatan siswa. Nah, ini adalah subjudul dari arsip kegiatan siswa. Nah, ini video dari YouTube bisa kita play. Nah, maka ini akan muncul di Microsoft Suite kita. Ini dari YouTube ya, Ibu. Oke, ini kita contohkan untuk menambahkan video dari YouTube bisa seperti itu. Oke, kita kembali ke editing lagi. Kemudian kita tambahkan dari Microsoft Form misalkan. Caranya atau kita tambahkan lagi biar lebih rapi, kita tambahkan heading baru. Di sini kita tambahkan untuk ppdb. Kita tambahkan background image. Oh, ini masih YouTube ternyata. Kita
tambahkan dari internet Bing Image. Nah, di sini kita pilih ini saja, ppdb online, kita pilih add. Kemudian ini kita close. Nah, kemudian kita tambahkan misalkan link dari Microsoft Form yang sudah kita buat. Jadi bisa kita tambahkan form yang kemarin ppdb siswa ya, kita tambahkan di Microsoft Sway. Dan itu memang ada di tugasnya. Coba kita tambahkan di sini, kita plus, kemudian kita masuk ke subheading dulu ya, biar ada di bawahnya. Kita pilih heading yang kedua. Nah, di sini formulir ppdb online. Oke. Oke, untuk menambahkan Microsoft Form ke dalam Microsoft Sway, kita pilih media di sini. Kemudian kita tambahkan embed di sini, embed ya. Kita pilih ini. Nah, maka kita masukkan kode dari Microsoft Form-nya ke sini. Nah, untuk mengambil kode embed dari Microsoft Form, maka kita harus buka Microsoft Form yang sudah kita buat kemarin. Maka kita perlu membuatnya ke Microsoft, membuka Microsoft Form terlebih dahulu. Sini kita kembali ke Office. Kita kembali ke agak ngelik, mohon maaf. Nah, kita arahkan ke Microsoft Form. Ke sebelah kiri atas di sini ada Office 365, kemudian kita pilih Form di sini. Kita pilih Form. Kalau terlalu cepat Bapak Ibu nanti bisa dipotong ya, boleh nanti mic-nya dinyalakan, silahkan dipotong barangkali terlalu cepat dalam penyampaiannya. Oke, kita sudah masuk ke Microsoft Form-nya. Kemarin kita sudah membuat profil ppdb-nya, formulir ppdb-nya. Ini kita buka formulir ppdb yang sudah kita buat kemarin, kita klik. Nah, ini yang sudah kita buat kemarin sudah lengkap. Nah, itu. Ini kita bisa mengambil kodenya ada di share. Kita pilih share. Nah, untuk mengambil kode embednya ada di yang ketiga ini. Ini linknya. Kalau yang pertama kan link. Kalau yang kedua itu scan code atau QR code. Nah, yang ketiga adalah embed code. Nah, kita pastikan embed code ini copy di sini. Oke, ini sudah tercopy. Nah, ini kita pastikan di Microsoft Sway yang sudah kita buat. Nah, pastikanlah di sini. Paste di sini. Oke. Nah, ini sudah kita buat. Kita coba sekarang lihat di preview-nya ya, Bapak Ibu. Kita play di kanan atas. Kita tunggu. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini bisa dilihat fill out. Nah, maka akan langsung diarahkan ke formulir ppdb-nya. Nah, itu salah satu cara untuk menambahkan Microsoft Form yang sudah kita buat ke dalam Microsoft Sway. Begitu, ini kita close lagi. Nah, maka tampilannya seperti itu. Kita kembali edit di sini. Oke, begitu untuk menambahkannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak Ibu silahkan boleh. Saya stop sharing screen dulu ya, Bapak Ibu. Oke, silahkan boleh ditanyakan, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silahkan.
Tapi terdengar ya suaranya Pak kalau menggunakan link bagaimana? Menggunakan link, tadi kan menggunakan embed. Kita tambahkan link ya. Ada lagi yang lain? Silahkan suaranya juga boleh. Mic-nya dinyalakan juga boleh. Ada lagi? Atau kita coba jawab satu dulu ya dari kita coba diskusikan. Maaf tadi ketinggalan yang fokus poin tadi. Kalau menu upload apakah seperti kemarin tidak bisa dibagikan ke semua orang? Beda heading 1, disulis dan teks. Apa Mas? Oke, kita coba jawab satu-satu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita coba punya Pak Dede dulu ya. Kalau menggunakan link bagaimana? Oke, kita coba buka Microsoft Sway-nya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu screen saya. Kita tambahkan poin di sini, poin belum Pak. Suara share screen-nya belum nampak. Oh, screen-nya belum nampak. Oh iya, saya share screen. Oke, terima kasih. Sebentar, oke. Sudah ya. Sekarang terlihat. Oke, mohon maaf tadi belum ke-share mungkin. Sekarang ini sudah ada di tampilan Sway. Kita coba tambahkan link bagaimana. Untuk menambahkan link sehingga kita ambilnya tambahkan di teks begitu. Di sini kita tambahkan teks misalkan. Nah, maka di sini akan ada fitur dari linknya. Kita pilih linknya. Nah, begitu. Jadi untuk fitur embed itu ada tersendiri begitu, bisa langsung ditambahkan. Untuk menambahkan link kita masuk di teks begitu, karena ada di teks fitur linknya. Nah, tadi web linknya kita di sini pastekan link dari Microsoft Form. Nah, di sini kalau link berbeda dengan embed, awas hati-hati ya Bapak Ibu. Embed dan link itu berbeda. Oke, kita masuk ke Microsoft Form dulu. Nah, di sini adalah embed dari Microsoft Form. Untuk link, kita pilih yang pertama Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama adalah link. Jadi kita kopikan link ini, kemudian kita pastekan di Sway ini, web linknya di web link, awas Bapak Ibu ya. Hati-hati. Nah, ini display teksnya yang terlihat tulisannya apa di Microsoft Sway. Tulisannya misalkan untuk formulir ya. Misalkan klik di sini untuk mengisi formulir. Oke, kita oke. Oke, kita coba di play. Kita scrollkan ke bawah. Nah, maka di sini akan muncul klik di sini untuk mengisi formulir. Kalau kita klik ini akan mengarah ke Microsoft Form. Terus ya kita pilih ini. Oke. Nah, maka kita akan dibawa langsung ke Microsoft Form-nya. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu untuk menambahkan link. Oke, berikutnya ini kita kembali ke edit. Tadi terlewat untuk fokus poin. Oke, fokus poin misalkan fokus poin itu adanya di gambar ya, untuk fokus poin gambar. Misalkan di judul ini, kita pilih fokus poin di kanan atas ini. Nah, di sini fokus poin itu adalah fungsinya hampir sama dengan crop. Jadi fokus poinnya kita misalkan fokus poinnya hanya di tulisan ini misalkan, tulisan sekolahnya. Kita klik di tulisan sekolah tulisan sekolahnya, kita klik di situ, maka akan otomatis fokusnya di situ.
Nah, ini preview-nya ini. Nah, kalau fokus poinnya di awan misalnya, di awan, maka fokusnya akan di awan. Jadi yang bukan fokus itu akan otomatis tercrop begitu. Coba kita fokus poinnya ke arah tulisan sekolahnya. Kemudian kita close. Nah, nanti fokus poinnya walaupun kita klik kembali, ini fokus poinnya akan tetap di sekolahnya. Oke, Bapak Ibu begitu. Kemudian tadi apa lagi? Coba saya cek lagi. Mana? Beda heading 1 dan teks apa? Kita coba lihat heading 1 di antara teks heading 1, saya belum share screen ya, maaf Bapak Ibu. Terlupa lagi, saya share screen dulu. Saya share screen sebentar. Oke, sudah terlihat lagi ya. Kita kembali ke Sway di sini. Apa bedanya heading 1 di awal di suggest ya, yang pertama ini atau di teks begitu. Ini sama saja begitu Bapak Ibu. Heading 1 di yang pertama di suggest ini dan yang di teks itu sama. Hanya ini mungkin disugestikan mungkin yang sering dipakai oleh Bapak Ibu ini begitu. Jadi supaya tidak klik lagi ke teks, ke media atau ke grup misalkan. Kan di grup ada stack, tetapi di suggest kan karena tadi sudah menggunakan stack akan muncul di sini. Jadi sama saja antara heading 1 dan teks heading 1 di teks begitu. Coba kita tambahkan ya, kita pilih teks kemudian heading 1. Nah, maka ini akan terbuat section baru, section yang kelima. Ini adalah subjudul tadi sama saja, first level heading. Ini section baru yang baru kita buat, begitu. Kemudian tadi untuk kalau menu upload apakah seperti kemarin tidak bisa dibagikan ke semua orang? Kalau di Sway ini bisa dibagikan karena di Sway ini menguploadnya itu upload image atau video dari laptop kita supaya ditampilkan ke Sway ini. Itu masih bisa di-share ke teman-teman atau ke semua orang yang memiliki link, itu bisa di-share. Jadi tidak terpengaruh seperti di form. Mungkin karena di form itu ada fitur upload, sementara yang lain tidak memiliki akun Office 365, jadi tidak bisanya seperti itu. Karena di Sway ini uploadnya itu kita menguploadnya, jadi bukan orang lain upload file ke kita. Begitu Bapak Ibu. Caranya supaya hasil tampilannya ke bawah gimana? Soalnya hasil yang saya buat hasilnya digeser ke samping. Oh iya, terima kasih. Siapa? Ibu Nida, terima kasih. Belum sempat tersampaikan. Nah, di sini di storyline, kemudian di sini ada juga desain namanya. Coba kita pilih desain di sini. Terlihat ya Bapak Ibu ya, screen saya masih terlihat. Desainnya. Nah, di sini tampilan stylenya bisa kita rubah Bapak Ibu. Di sini ada tulisan style. Nah, stylenya kalau saya ini vertikal, jadi scrollnya ke bawah. Kalau kita pilih horizontal, maka tampilannya akan ke samping. Kita coba tampilannya. Nah, ini tampilannya otomatis akan ke samping. Nah, ini tampilannya scrollnya ke samping. Nah, horizontal. Jadi, stylenya pun layoutnya bisa dirubah. Nah, gitu ya. Jadi, nanti gimana enaknya scrollnya horizontal atau vertikal. Oke. Kemudian, stylenya... Di sini stylenya yang ketiga ada slide. Jadi slide itu mirip PowerPoint. Jadi bentuknya next, kliknya. Kita coba untuk slide.
Nah, di sini bentuknya tidak scroll ke bawah dan tidak scroll ke samping, tapi bentuknya next di sini. Next tampilannya, kemudian next, kemudian back, back, nah begitu, Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu semuanya untuk stylenya. Nah, kemudian untuk apa namanya? Nah, di sini tampilannya juga bisa di-customize, bisa temanya ya mungkin ya. Bisa diganti, misalkan ini yang seperti ini tulisannya. Nah, maka tulisannya pun akan temanya berubah. Ini profil SMPIT Insan Kamil ini tulisannya seperti horor begitu ya Bapak Ibu misalkan. Nanti kalau mau yang lebih simpel nanti tinggal pilih yang lebih simpel. Nah, ini ada remix misalkan, nanti bisa di-explore sendiri misalkan. Otomatis akan berubah-berubah misalkan desainnya, desain dari sininya akan berubah misalkan remix itu. Dan layoutnya pun akan berubah. Nanti bisa di-explore sendiri, silahkan. Ini saya kembalikan ke vertikal. Oke, ini kita close. Ini kita kembali ke storyline. Nah, begitu sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Pak, screen-nya tidak terlihat. Screen-nya tidak terlihat, padahal saya sudah share screen ini. Coba saya ulang kembali. Terlihat, Pak. Oh, terlihat. Coba, saya ulang lagi ya. Saya stop dulu, nanti saya share lagi. Saya share dulu. Oke, terlihat ya. Ibu Ida terlihat ya. Oke, saya sudah share screen lagi. Bagaimana cara mengganti foto yang telah dipilih atau ditambahkan? Oke, kita kembali ke SW-nya. Kita coba misalkan yang mana? Untuk image. Oh ya, ini. Ini misalkan heading 1 dari PPDB. Kemudian ini subheadingnya formulir PPDB. Misalkan untuk foto yang ini, kita pilih klik dulu ya, klik dulu pada foto PPDB dulu. Kemudian kita pilih detail, kita coba lihat apakah di sini ada. Nah, di sini teksnya, untuk teksnya juga bisa diganti kan, PPDB. Kemudian ini bisa kita tambahkan link. Kemudian image-nya kita coba klik. Nah, di sini kita bisa klik, kemudian, nah ini paling nanti kita hapus dulu image-nya. Jadi kartu yang ini kita hapus dulu, untuk kartu background di heading PPDB kita hapus dulu, nanti kita tambahkan kembali. Paling seperti itu untuk menggantinya Bapak Ibu. Ya Pak, sekarang terlihat ya. Begitu Bapak Ibu untuk mengganti image paling seperti itu. Jadi kita heading satunya diklik lagi. Nah, ini kan awalnya begini, heading 1 ini nama headingnya PPDB, kemudian ini background image-nya. Kemudian untuk kita ganti, kita pilih detail, kemudian image-nya untuk background, sebelah background-nya, ini kita klik, kemudian kita coba hapus card yang ini, nanti kita tambahkan kembali, paling seperti itu. Oke, saya stop sharing screen dulu ya, saya coba di tugas
hari ketiga tuh di Sway ada apa lagi, barangkali ada yang belum tersampaikan. Sambil menunggu boleh silakan, ada barangkali ada yang ingin disampaikan kembali. Sambil saya cek penugasannya. Membuat satu Sway, oh sudah semua. Oke, silakan ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Atau kita lanjutkan? Kita lanjutkan dulu ya. Saya share screen lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke Sway. Ini perlu kita tambahkan lagi. Kita coba tambahkan lagi ya. Ini contoh untuk embed soal tugas misalnya. Jadi misalkan kita gunakan Microsoft Sway ini untuk satu kesatuan mulai dari menyampaikan materi, misalkan mulai dari atas ya, misalkan dari judul di sini nih. Di sini misalkan bab 1 bilangan bulat misalkan untuk matematika misalkan. Bab 1 bilangan bulat, kemudian nanti ada background-nya gambar bilangan bulat, kemudian ini bab subjudulnya misalkan penjumlahan bilangan bulat misalkan. Nanti di bawahnya ada teksnya lagi, materi rumus-rumus penjumlahan bilangan bulat misalkan. Ke bawah nanti sampai akhir, di akhir ada bentuknya ulangan misalkan. Nah, untuk menambahkan ulangan, kita bisa manfaatkan Microsoft Form. Jadi Microsoft Form yang sudah kemarin kita buat, ulangannya begitu, kita tambahkan di Microsoft Sway ini. Jadi coba yang sekarang terakhir misalkan ini adalah satu kesatuan materi sampai sini, kemudian kita akan tambahkan di sini tambahkan ulangan gitu ya. Latihan lah, latihan. Background-nya sudah kita kosongkan saja. Kita tambahkan di sini misalkan langsung berupa embed ya. Kita pilih embed. Nah, di sini kita kembali ke Microsoft Form. Kita kembali ke Microsoft Form. Nah, ke Microsoft Form kan tampilan awalnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat atau memindahkan form ulangan yang kemarin sudah kita buat ke Microsoft Sway. Caranya kita pilih Microsoft Form yang ulangan ini, soal-soal ini, kemudian langkahnya kita ke share, kemudian kita pilih yang embed, karena kita menggunakan fitur embed. Embed, ini kita kopikan. Nah, embed ini kita sudah copy, kita pastekan di Sway. Nah, paste di sini. Kita pastekan di sini. Oke, sudah ya. Oke, misalkan kita coba, ini sudah, kita coba play. Nah, ini tadi ya yang fokus point ya, ini hanya ini tampilan awalnya tidak terlihat, hanya terlihat ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk latihan. Untuk latihan, oh ternyata karena dibatas ya kemarin Bapak Ibu. Ini kalau tadi tidak dibatas waktunya kemarin untuk Microsoft Form, ini akan muncul di sebelah sini. Karena di sini sudah tidak menerima respon lagi begitu di Microsoft Form-nya. Belum saya atur di settingnya. Nah, begitu Bapak Ibu, silahkan. Nah, ini kan start date dan end date-nya hanya kemarin saja, hanya 1 jam ya. Ini kita coba, jangan di end date. Oke. Ini kita coba di reload. Oke, silakan ada lagi mungkin ada yang ingin disampaikan kembali. Itu saya sudah mempraktekkan untuk embed bentuk form ya, baik dari formulir PPDB dan juga untuk soal. Ini kita play kembali. Nah, ini bentuknya sudah bisa kita
fill out akan otomatis diarahkan ke bentuk form. Oke, barangkali ada yang disampaikan sebelum kita lanjut ke share. Silahkan boleh Bapak Ibu. Sedikit-sedikit ya kita belajar sama-sama. Adakah yang disampaikan atau tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja. Saya share screen dulu. Sebentar, saya share screen. Untuk share link dan embed-nya bisa dari selain form, tidak Pak? Oke, untuk embed-nya bisa selain dari apa? Microsoft Form juga bisa yang lain asal ada fitur embed. Saya share screen dulu ya. Untuk Ibu Inayah ya, Ibu Inayah untuk embed-nya bisa menggunakan selain dari form Microsoft Form bisa. Misalkan di YouTube kan biasanya ada embed ya, embed YouTube. Mau dimasukkan ke Microsoft Sway bisa. Asalkan ada embed-nya begitu di yang lainnya. Jadi bisa menggunakan embed dari mana saja. Oke, berikutnya kita lanjutkan dulu. Kemudian di sini setelah kita buat misalkan lengkap profil sekolah dan juga materi dan soal ulangannya misalkan Bapak Ibu, kita bisa share ke semuanya. Di sini kita bisa pilih share this way. Share this way. Nah, di sini juga bisa di-share-nya ke semua orang yang memiliki link dan juga hanya spesifik people tertentu atau grup tertentu atau hanya untuk organisasi yang memiliki link begitu. Kita pilihnya semua yang memiliki link ya karena membuat PPDB ini profil sekolah pasti ingin dilihat oleh setiap orang yang memiliki link. Nah, kemudian di sini ini juga bisa di-embedkan ke misalkan kita buat ini embednya ke web begitu bisa. Atau kita bisa linknya saja. Kita ambil linknya saja bisa. Nah, ini misalkan kita copy bentuknya seperti ini, kemudian kita ke yang lain kan. Atau bisa juga share-nya menggunakan ini, linknya ini. Kemudian di sini juga jangan sampai lupa, ini bisa mengedit dan ini juga hanya memview begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa copy oleh Bapak Ibu, silakan di copy. Nah, ini sudah tercopy, nanti silakan di share misalkan di WA, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Jadi nanti yang memiliki link bisa tinggal klik dan akan diarahkan ke tampilan Sway yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Ibu untuk share-nya. Share link di Sway. Adakah yang disampaikan lagi? Saya screen-nya berhenti dulu ya. Silahkan barangkali ada yang ingin tanyakan. Atau tidak ada. Cek. Sway ini bisa dilihat semua orang. Sway ini bisa dilihat semua orang meski nggak punya Microsoft. Ya, Sway ini bisa dilihat semua orang. Tadi kita pilih share link-nya, pilih yang anyone with the link. Jadi walaupun semuanya yang tidak memiliki link tapi bisa melihatnya. Oh ini Pak Dede. Ya Pak Dede boleh. Oh ini ya di chatnya ya. Jika input materi matematika equation bisa tidak Pak atau diarahkan ke Word dan link siswanya.
Ya, untuk equation matematika di Sway ini masih belum ada begitu. Jadi nanti solusinya ya diarahkan, kasih linknya, kemudian arahkan ke situ untuk solusinya begitu. Karena di sini masih belum ada fungsi untuk menambahkan equation untuk matematika begitu. Ya memang untuk matematika agak susah ya karena banyak equation yang harus dibuat. Sementara kalau pelajaran yang lain mungkin masih bisa langsung ya karena bentuknya teks saja. Dan gambar masih bisa ditambahkan juga. Oke, begitu Bapak Ibu, ada lagi yang ada lagi kah? Sebelum kita ke materi yang lain. Oh, untuk setting saya belum menyampaikan ya. Setting this way, coba kita lihat ada apa saja. Saya share screen dulu. Oke, ini apa? Cara menghilangkan kata detail di gambar. Jika yang membuka sway-nya diminta untuk mengunduh file seperti file tata tertib dan sebagainya gitu Pak. Oke, Ibu Inaya, jika yang membuka sway-nya diminta untuk mengunduh file masih bisa untuk misalkan membuat linknya diarahkan ke link berupa PDF misalkan begitu, nanti otomatis akan terunduh bisa begitu. Hanya saja untuk video kemarin mencoba itu kalau video ya Bapak Ibu, video misalkan yang diupload ke Sway hanya bisa diputar, tidak bisa klik kanan misalkan save video gitu. Tapi kalau link yang lain kalau memang langsung terarah ke save filenya bisa. Jadi kan kita di sini misalkan teks ya ini, kemudian kita kasih link di sini misalkan ya, di sini linknya link ke arah PDF file misalkan. Nanti kalau diklik akan otomatis terdownload, bisa begitu. Untuk menghilangkan detail pada gambar, detail. Detail yang mana ya, gambar yang mana ya maksudnya. Ini kita coba yang ini gambar ini detail. Gambar yang ini siapa tadi? Vario ya. Bapak Rio, cara menghilangkan kata detail di gambar. Maaf, mana sih? Ya itu Mas yang ini ya Pak ya. Maaf, yang ini ya. Pendaftaran online. bukan, yang di gambar pertama deh, profil. Oh, itu kan di gambarnya ada kata detail tuh. Ya. Ini detail. Ya itu gimana hilanginnya? Oh, begitu. Ini Matis. posisi detail ini, kata detail ini ya. Hanya untuk memperlihatkan ini saja sih Pak. Kalau iya. Jadi kita kalau mengklik misalkan untuk memperlihatkan bahwa ini adalah teks gitu. Ini adalah image background-nya, hanya itu saja. Kalau diklik tuh ini, kalau kita klik lagi akan muncul ini. Jadi ini mungkin fitur dari Sway-nya. Oke. Pasti Mas. Ya, siap Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita coba setting Sway ya. Setting Sway di sebelah kanan atas ada titik 3. Nah, ini ada untuk membuat baru lagi, misalkan Sway baru lagi, biar lebih cepat langsung di sini. Ada save template yang sudah kita buat, misalkan. Bisa di-print, Bapak Ibu, misalkan di-print langsung ke dalam PDF dulu ya, nanti di-print ke menggunakan printer, misalkan. Bisa diekspor juga. Nah, ini settingnya, misalkan kita setting for this way. Ini language-nya bisa diatur oleh Bapak Ibu, silahkan dicoba misalkan. Tapi bahasa Indonesia masih belum ada. Kemudian, nah di sini paling nah ini autoplay. Autoplay ini jadi
otomatis akan berpindah sendiri. Misalnya kalau bentuknya slide misalkan ya, akan berpindah sendiri secara otomatis kalau autoplay-nya kita on-kan. Nah, kemudian ini otomatisnya setiap berapa detik misalnya. Nah, biasanya kan kalau perusahaan atau sekolah yang memiliki layar TV di depan, misalkan di lobi ada layar TV di depan dan menampilkan Microsoft Sway, dan otomatis berpindah sendiri karena kan nggak mungkin diklik, di scroll begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa diaktifkan on-nya. Dan ini bisa berapa detik, misalkan diatur ini 5 detik, bisa kita tambahkan 10 detik, otomatis akan ke slide berikutnya, dan ini loop-nya bisa kita hilangkan. Kalau di checklist berarti loop-nya akan terus-menerus mengulang, setelah nyampe akhir balik lagi ke awal, terus kembali begitu. Kalau loop-nya kita checklist. Itu begitu Bapak Ibu. Ini mungkin yang penting yang perlu disampaikan. Nah, sisanya nanti bisa sendiri di explore lagi. Nah, kemudian kalau yang ini kalau di checklist nanti kan kita memberikan link ya ke orang lain. Orang lain bisa mengakses. Nah, orang lain itu nanti bisa merubah tampilan layout-nya. Jadi bisa orang lain tuh bisa merubah menjadi vertikal begitu. Kemudian bisa saya pengen ke horizontal begitu. Nanti si viewer atau yang melihatnya bisa merubah tampilan atau style dari sway-nya untuk yang checklist ini. Ini duplikat ya bisa nanti sway-nya ada 2. Ya, begitu Bapak Ibu untuk setting di Sway. Ini sebenarnya masih ada print, misalkan kita coba print. Kalau print kan kita otomatis bentuknya ke PDF dulu, misalkan karena kita tidak tersambung ke printer langsung, atau akan otomatis tuh di sini download PDF-nya. Nanti tinggal pilih download PDF, akan otomatis terdownload PDF-nya. Oke, begitu. Jadi bisa ditambahkan. Oke, mungkin itu untuk Microsoft Sway, dan untuk tugasnya sepertinya sudah tersampaikan cara untuk di Microsoft Sway-nya seperti video, embed form, dan lain sebagainya. Suaranya tidak terdengar. Suara sayanya begitu? Belum jelas tah? Terdengar, Pak. Jelas, Oh Pak. ya, terdengar. Jelas. Oke, terima kasih Bapak Ip. Dan Ibu Ana, terima kasih. Jelas. Ya, siap. Siapa? Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ini untuk Microsoft Sway. Itu. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita ke materi berikutnya, Bapak Ibu. Oke, saya tunggu dulu sebentar. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mengetik dulu, silahkan. Saya tunggu sebentar sebelum kita lanjutkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada ya. Sepertinya bisa dilanjut. Oke, materi berikutnya, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar mengenai OneNote Class Book atau notebook class. Ini otomatis ke-save juga. Ya, otomatis ke-save juga. Jadi tidak perlu meng-save, otomatis akan ter-save. Setiap kita melakukan pekerjaan atau mengedit di Sway, otomatis ter-save. Save-nya nanti munculnya di Sway-nya begitu. Kan ketika kita membuka Sway awal nanti ada di bagian bawahnya. Begitu. Oke, kita tunggu lagi barangkali ada yang disampaikan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita akan sama-sama belajar mengenai OneNote Class Notebook, begitu ya. Nah, sebenarnya pernahkah coba kita membayangkan apakah misalkan suatu teknologi itu bisa menggantikan dominasi kertas dan juga pensil di dalam kegiatan pembelajaran di kelas?
Sebenarnya kan kita sebagai guru dan siswa mungkin pernah terbayang-bayang seperti itu. Karena seakan-akan kita membuat sebuah catatan dengan menggunakan kertas dan pulpen itu tidak efisien dan juga banyak menghabiskan kertas dan pulpen begitu ya. Apakah bisa teralihkan dengan teknologi seiring berjalannya waktu? Sudah bisa begitu ya, karena bisa dengan menggunakan kamera, jepret, foto, disimpan. Jadi tidak menulis. Dan tetapi mungkin kelemahannya kalau seperti itu akan tercecer. Nah, kalau dengan menggunakan OneNote Class Notebook, dan ini adalah mungkin salah satu aplikasi dari Microsoft yang bisa sedikit menggantikan begitu dominasi kertas dan pensil di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi OneNote Class Notebook itu sama saja buku catatan digital atau buku catatan digital bagi guru dan siswa yang bisa digunakan atau dimanfaatkan di dalam sebuah pembelajaran begitu. Fungsi dasarnya seperti itu. Sekarang kita coba langsung saja, saya close dulu yang Microsoft Form dan Sway-nya. Kemudian seperti biasa kita masuk ke portal Office dulu Bapak Ibu. Oh, saya belum share screen ya. Saya share screen. Oke, sudah terlihat. Kita masuk ke portal Office. Oke, kita masuk ke portal Office. Ini tampilan awalnya. Seperti biasa, ke sebelah kiri atas, titik 9 persegi ini. Kemudian kita pilih OneNote Class Notebook, begitu ya. Nah, kita pilih OneNote Class Notebook. Oh, ini OneNote-nya ya. Kita pilih yang OneNote Class Notebook begitu. Ini untuk tampilan OneNote-nya. Kan ada dua ya. Coba dilihat di sebelah. Kita kembali lagi dulu ya. Kita kembali ke Office 365. Ini kita close. Kembali dulu. Oke, kita kembali. Ini tampilan awal Office 365. Kita kembali lagi dulu ke sini. Nah, kemudian di sebelah kiri di sini OneNote Class Notebook harusnya. Ini kalau tadi OneNote saja ya. Kita cari di Open All Apps. Nah, di sini Class Notebook harusnya. Kita buka yang Class Notebook. Kita klik di situ, kita akan diarahkan ke OneNote Class Notebook. Oke, sudah ya Bapak Ibu, sama tampilannya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita buat, ini tampilannya seperti biasa ya. Sebelah kanan atas, akun kita, kemudian ada setting dan notif. Dan ini untuk navigasi ke Office 365 dan aplikasi lain. Dan ini tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah untuk membuat kelas notebook baru. Ini untuk menambahkan atau menghapus siswa di kelas notebook. Ini untuk menambahkan dan menghapus guru, dan ini untuk manage notebook yang sudah dibuat. Karena Bapak Ibu semuanya belum membuat, kita sama-sama membuat kelas notebook baru. Untuk contoh, kita pilih create class notebook, maka kita diarahkan ke sini. Di sini kita akan menambahkan nama kelas notebooknya apa. Misalkan nama kelas notebooknya kelas 7A misalkan. Gitu, ini kelas 7A misalkan. Kita pilih next. Nah, di sini ada tampilan overview dari notebooknya. Di sini, jadi nanti ketika membuat OneNote Class Notebook gitu ya, akan ada 3 fungsi seperti ini. Collaboration Space. Ini nanti guru dan siswa bisa mengedit di situ, bisa mengedit catatan di situ. Dan yang kedua ada Content Library, itu guru bisa mengedit di situ, tetapi siswa hanya melihat di situ, tidak bisa mengedit, hanya melihat.
Dan ini yang content library ini biasanya guru memberikan materi di sini, content library. Kemudian yang ketiga, student notebook. Dan ini guru bisa mengedit dan siswa itu bisa mengedit tetapi hanya milik dia sendiri. Jadi siswa misalkan di OneNote Class Notebook itu ada 2 siswa. Siswa yang satu dengan siswa yang lain tidak bisa saling melihat catatan notebook mereka. Jadi hanya bisa melihat diri sendiri. Tapi kalau guru bisa melihat dan mengedit dari semua anak yang tadi, semua siswa yang tadi. Itu ya, itu 3 fungsi atau 3 fungsi yang ada di OneNote Class Notebook gitu. Kita pilih next. Nah, ini untuk menambahkan guru di sini. Guru yang lain bisa ditambahkan kalau misalkan di dalam kelas notebook itu ada lebih dari 1 guru, bisa ditambahkan di sini. Nanti di tugas pertemuan 3, kalau tidak salah, diminta untuk membuat kelas notebook dan bisa menambahkan saya sebagai guru begitu. Nanti di sini tinggal menambahkan nama saya, akun saya di sini. Ini untuk contoh, kita next saja, kita tidak tambahkan. Dan ini untuk menambahkan siswanya di sini, untuk menambahkan siswa. Misalkan kita menambahkan ADD misalkan. Oh, nggak ada. Ternyata banyak namanya. Coba yang Pak Ip. Ada enggak? Banyak juga ternyata. Oh, ini ada nih. Nah, Bapak Iip, kita tambahkan Bapak Iip misalkan. Terus kita tambahkan siapa lagi? Ibu Nida. Tidak. Nah, ini ya. Oke, kita tambahkan misalkan siapa lagi bisa kita tambahkan di kelas notebook. Siapa? Ibu Ica. Oke, contoh misalkan kita tambahkan 3 siswa ke dalam kelas notebook saya. Kita pilih next. Oke, dan di sini adalah section namanya. Namanya misalkan di sini catatan di tiap siswa yang akan tampil nanti apa. Misalkan karena kelas 7A, misalkan di sini nama sectionnya misalkan matematika. Catatan di siswanya misalkan. Di sini IPA. Ini PS. Ini list. Ini kalau kurang catatannya bisa ditambahkan. Kita pilih next. Kemudian ini tampilan previewnya. Dan ini tampilan ada di teacher notebook. Jadi tampilan di teacher notebook adalah seperti ini. Ada nama notebook kelasnya, ini welcome, ini collaboration space tadi, content library, dan ini nama siswanya. Dan ini akan tampil di student notebooknya seperti ini. Kalau Bapak Iip membuka kelas notebooknya akan tampilnya seperti ini. Di catatan notebook sendirinya ada matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Seperti itu. Ini kita pilih create berikutnya. Kita tunggu, butuh beberapa waktu. Sambil menunggu boleh silakan barangkali ada yang ingin disampaikan, boleh. Oke, ini sudah terlihat. Dan ini tampilan kalau Bapak dan Ibu ingin mendownload kelas notebooknya itu dalam bentuk desktop, jadi berupa aplikasi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses OneNote Class Notebook itu bisa ditambahkan atau bisa diinstal di desktop di sini. Jadi nanti tidak lagi membuka di Google Chrome gitu. Tapi kita tidak perlu menginstal, takutnya terlalu berat, memberatkan komputer kita. Kita bisa akses di web saja. Kemudian, nah ini kita buka di Open in OneNote Online. Setelah kita buat, kita bisa open OneNote Online.
Oke, ini adalah tampilan dari teacher ya, teacher. Tampilan dari saya bentuknya seperti ini. Ini nama kelas OneNote book-nya. Ini welcome. Kemudian ini collaboration space. Nah, collaboration space. Jadi, nah di sini di collaboration space kita di sini using collaborative. Nah, di sini ini bisa diakses dan diedit oleh siswa. Ini misalkan kita hapus. Ini bisa dihapus. Misalkan ini siswa dan guru bisa membuat catatan di sini sama-sama. Jadi bisa memberikan tugas di sini, ibu guru, bapak gurunya, siswanya juga bisa coret-coret di sini. Tuh, silakan. Ini juga, misalkan Ibu Cica dan Pak Iip dan Ibu Nida bisa mengakses dan mengedit di sini, menulis apapun di sini, begitu. Kemudian kalau di content library, nah kalau di content library di sini, yang hanya bisa mengedit itu adalah gurunya. Makanya di sini cocok untuk menambahkan materi. Kan kalau materi tidak boleh, jangan diedit-edit oleh siswa. Makanya untuk menambahkan materi bisa di content library misalnya. Sini misalkan materi matematika misalkan. Materi matematika disampaikan apa oleh gurunya, banyak ke bawah. Nah, siswa sebagai siswa, Ibu Cica dan Pak Ip dan Ibu Nida itu hanya bisa melihat ini, tidak bisa mengedit, menghapus, menambahkan, tidak bisa. Kalau di collaboration space itu bisa. Nah, kemudian pada akun Ibu Cica ini, nah di sini catatan di bahasa Inggris misalkan, Ibu Cica mencatat di pelajaran bahasa Inggris, catatannya apa, banyak misalkan. Banyak catatan bahasa Inggrisnya misalkan. Sini I am Cica misalkan. I am Miss Cica misalkan ya. Miss Cica misalnya. Nah, di sini yang melihat ini, catatan ini hanya Ibu Cica sendiri dan gurunya. Berarti saya ya di sini di kelas ini. Kalau Pak Iip ini tidak bisa melihat catatan Ibu Cica ini. Begitu. Jadi ada 3 tipe di kelas notebook. Yang pertama, collaboration space, bisa diedit oleh siswa dan guru. Content library bisa diedit oleh guru. Siswa hanya bisa melihat. Kalau masing-masingnya ini hanya bisa dilihat sendiri dan oleh gurunya. Guru bisa mengedit juga. Begitu Bapak Ibu untuk panot kelas notebook pengenalannya, dan tugasnya menambahkan saya sebagai teacher ya. Begitu. Sampai sini dulu sebelum kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan dulu? Boleh silahkan Bapak Ibu. Maaf. Silahkan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ditanyakan. Screen-nya tidak mau. Iya, saya matikan share screen-nya sekarang. Adakah yang ditanyakan sampai sini? Menambahkan teacher di sebelah mana? Tadi kalau saya mau mencoba akses OneNote yang Bapak buat gimana? Satu dulu ya. Tadi untuk menambahkan teacher itu pada awal ketika membuat ada tulisan, bentar saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihatkah atau belum?
Sudah terlihat? Belum. Oh, belum. Belum. Ya, sebentar. Saya cek dulu. Saya cek dulu. Oh iya, ini Bapak Dede mengangkat tangan. Ya, boleh Bapak Dede, silakan. Mau disampaikan dulu, boleh. Assalamualaikum Pak, mau izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya, ya Pak Dede. Yang pertama, ketika sudah dibuat OneNote kelas itu, kan ada guru dan siswa yang sudah masuk, lalu Iya, ingin menambahkan guru dan siswa lagi, bagaimana Pak? ya, Yaitu yang pertama. Yang ya. kedua, kalau misalkan ada guru dan siswa sudah masuk, itu harus memiliki akun Office 365 atau tidak? Terus, ya Pak? Yang ketiga, tadi sempat coba nambahin siswa itu 5 blank putih Pak. Itu emang Iya. aplikasinya yang berat atau jaringannya Pak? Soalnya tadi nyoba lagi 6-10 blank putih lagi Pak. Sedangkan kan siswa di kelas minimal 32 untuk aturan sekarang. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kita coba jawab satu-satu ya. Tadi pertanyaan dari hampir mirip ya. Untuk menambahkan teacher di sebelah mana? Sudah terlihat screen-nya ya sekarang? Terlihat Pak, terlihat. Oke, siap. Kita lanjutkan. Kita masuk. Punten, saya mute dulu ya semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita mute dulu biar fokus. Oke, kita masuk ke kelas awal ini ya. Tampilan awalnya kan seperti ini. Tadi untuk pertanyaan Bapak Rio, menambahkan teacher di sebelah mana? Oke, kita masuk ke sini ya. Kalau kita awal banget, misalkan mau membuat kelas, kita pilih di sini, create class notebook, gitu ya. Di sini kita tambahkan nama kelasnya, misalkan tadi kelas 7B, begitu. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini hanya overview biasa menjelaskan fitur atau fungsi dari 3 di sini. Kemudian kita pilih next. Nah, di sebelah sini Bapak Mario ada add another teacher begitu. Tadi kan sempat saya skip ya, karena tidak ada teacher lain di dalam kelas saya. Jadi di sini bisa ditambahkan, Bapak, misalkan nama saya GBR ya, GBR nama saya. Nah di sini bisa ditambahkan saya di sini tempatnya add teacher. Begitu Bapak Rio, kalau untuk awal. Nah yang kedua kalau sudah membuat ingin menambahkan guru yang lain begitu dan siswa yang lain. Di sini kita kembali ke awal, kembali ke sini ya tampilan awal. Nah tadi di awal di sini ada add or remove student dan juga ada add or remove teacher. Jadi di sini untuk Bapak Dede juga ya dan semuanya. Kita bisa menambahkan kalau sudah terlanjur membuat kelas, kita bisa menambahkannya di sini untuk menambahkan teacher bisa. Kita pilih di situ. Kemudian di sini ada banyak kelas yang sudah menambahkan saya ternyata. Nah, di sini. Kemudian tambahkan teacher. Nah, ini pilih-pilih kelas yang mana ya. Misalkan tadi yang saya buat kelas 7A. Nah, ini yang sudah ada di teachernya adalah nama saya. Ini di sini bisa tambahkan siapa. Kan Pak Ip sudah ada ya. Pak Dede. Ada sih Pak Dede itu. Ya, pokoknya di sini begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Bisa ditambahkan, tinggal diketik namanya siapa. Nanti tinggal next begitu sampai terakhir, tahap terakhir begitu ya. Pak Dede begitu. Untuk siswa, menambahkan siswa juga bisa di sini. Add or remove. Nah, tinggal pilih kelasnya, misalkan kelas 7A. Kemudian bisa tambahkan di sini. Nah, kalau menghilangkan, tadi kan add or remove ya. Ini misalkan Bapak Iip itu ternyata pindah sekolah, tidak ada di kelas lagi. Ini bisa kita hilangkan, remove di sini. Kalau ingin menambahkan, tambahkanlah di sini. Namanya siapa.
begitu. Misalkan kita coba deh praktekkan, tambahkan siapa ya? Bapak Rio Tamara. Maaf. Oh, tidak ada namanya. Oh, ini paling atas. Bapak Rio Tamara. Kita pilih next. Ini sama juga untuk teacher ya. Nanti teachernya di yang satunya. Di sini review tambahkan 1 siswa. Kita Oke, begitu. Ini sudah selesai prosesnya. Kita buka OneNote online-nya. Ini kelas 7A kita close lagi, masuk ke yang baru. Nah, begitu. Tadi yang belum terjawab itu. Kalau saya mau mencoba akses OneNote yang Bapak buat. Untuk Bapak Dede dulu. Bapak Dede gimana? Bapak Dede sudah ya? Terjawab ya? Sudah Pak, cuma satu lagi tadi Pak, yang link putih tuh Pak. Oh iya. Ketika nambah siswa. Oh iya. Nanti mungkin saya belum pernah mencoba sampai banyak sebenarnya. Tetapi kalau saya mencoba kemarin itu 4 sampai 5 masih bisa normal. Kalaupun memang terlalu berat, tadi bisa pakai fitur yang add yang tadi begitu. Dan juga akun ya, Bapak ya, Pak ya. Untuk yang bisa masuk kelas ini memang harus memiliki akun Office 365. Seperti masuk ke tim ya, masuk ke kelas di tim juga harus memiliki Office 365. Dan begitu pula di OneNote Class Notebook ini. Karena ketika kita pilih menambahkan siswa di sini, misalkan menambahkan siswa di sini, misalkan saya kembali lagi ya, kelas 7B. Nah, ketika menambahkan nama di sini dan email itu yang tersedia ketika kita mengetikkan itu, misalkan Vario, adalah nama-nama yang ada atau yang memiliki akun dari Office 365 begitu. Sekalian kita coba praktekkan 1. Tadi 5 ya. Coba kalau 5. If Wida Cica, terus siapa lagi ini? Ibu Ida. Ibu Ida. Ada 2 namanya, yang mana ini? Kita ganti namanya, barangkali termasukkan Ibu. Ini Ibu Komala. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi deh. Ibu Inayah. Inayah ada 2 ternyata. Kita ganti. Wasih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kita coba tambahkan siswa. Kita pilih next. Ini, oh itu teacher ya. Kita tambahkan teacher. Kita ulang. Tadi siswa kata Pak Dede. Oh ini teacher, mohon maaf. Kita coba tambahkan teachernya Bapak Rio misalkan di kelas ini. Kita tambahkan siswa tadi. Ibu Asih, kemudian Bapak Iip, kemudian Ibu Cica. Sambil saya ngetik, boleh pertanyaannya diketik juga boleh. Nanti saya cek satu-satu. Kita coba diskusikan sama-sama. Ibu Munfi, 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi deh. Ibu
Bu Ine Arianti ya. Kita pilih next. Oh ini, nah kita coba tambahkan seberapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa. Pak Dede ternyata ini normal. Sepertinya jaringannya atau memang ya sepertinya jaringannya deh begitu. Di sini ternyata masih bisa menambahkan 6 itu masih normal. Kita bisa pilih next begitu ya. Coba kita next. Kita create. Nah, itu ternyata masih kita bisa buat. Kita tunggu. Ada lagi, silakan sambil menunggu, boleh ditanyakan. Nah, ini kalau sudah selesai muncul ini, kemudian kita pilih Open in OneNote Online. Maka ini akan muncul di kelas 7B atau OneNote kelas 7B. Ini siswanya sudah 6. Nah, ini untuk mengganti ke kelas yang lain di sini. Begitu ternyata bisa untuk menambahkan sekaligus beberapa siswa. Oke, silakan ada lagi boleh. Saya kembali dulu ke OneNote awal, kelas notebook. Mau mencoba akses OneNote yang Bapak buat gimana? Apakah siswa harus memiliki akun Office 365 Pak biar bisa masuk? Ya, untuk masuk ke Office ditambahkan ke kelas OneNote ini harus memiliki akun Office 365. Kemudian tadi akses notebook yang sudah kita buat. Di sini adanya kita masuk ke tampilan awal kelas notebook dulu. Silahkan, saya belum share screen ya, maaf. Saya share screen dulu. Oke, sudah ya, saya share screen. Bisa kita lihat di Manage Notebook. Manage Notebook ini ada tampilan-tampilan kelas yang sudah kita buat atau yang sudah kita tambahkan. Jadi bisa kita cek di sini. Di sini saya hanya membuat 7A dan 7B, tapi di sini ada banyak kelas. Sepertinya ini sudah menambahkan saya. Untuk mengaksesnya kita tinggal pilih kelas tertentu, misalkan ini fisika 1. Ini kita bisa open notebooknya di sini. Begitu. Nah, ini akan terbuka di sini. Nah, otomatis akan terbuka. Dan saya sebagai guru jadi bisa melihat siswa di sini. Ya, seperti itu. Kalau sebagai siswa juga nanti bisa dilihat di Manage Notebook. Begitu, ada lagi silahkan. Saya stop dulu share screen-nya. Oke, sambil menunggu yang bertanya, boleh selfie juga untuk laporannya, nanti kirimkan ke saya. Sambil saya download attendance list-nya, silakan. Sambil mengetik juga, silakan.
Oke, saya download attendance list dulu. Sambil selfie ya, Bapak Ibu silakan. Oke, saya sudah mendownload. Saya cek lagi pertanyaan. Kalau saya mencoba akses OneNote yang dibuat tadi sudah ya, lihatnya di manage channel. Sama kita coba menggunakan yang lainnya. Kalau mengganti nama kelas yang sudah dibuat, mengganti nama kelas. Kemudian kalau mengganti nama kelas, ya caranya hasil yang kita buat itu bagaimana? Cara melihat hasil yang kita buat. Tapi saya hanya ada satu kelas-kelas yang saya buat saja. Itu kenapa? Oh iya, hanya satu yang terlihat. Saya share screen dulu. Kita satu-satu untuk rename dulu ya, untuk ganti nama kelas. Untuk ganti nama kelas. Nah, untuk ganti nama kelas, tadi kan misalkan di sini kelas sudah terlihat ya, view ya screen saya, oke. Untuk mengganti, lama banget ya, sebentar, sedikit. Nah, untuk mengganti nama kelas ada di sini. Ini kan kelas 7A kelas kita. Nah, di sebelah kiri ini kita klik di sini, nanti akan diarahkan ke OneDrive. Ini kita klik, coba klik. Nah, ini bisa di rename-nya di sini. Misalkan kan ini yang sudah saya buatnya di sini. Ini bisa kita misalkan yang kelas 7B kita bisa rename menjadi kelas 7C. Kita rename. Nah, ini sudah ter-rename ya, satu kelas menjadi kelas 7B, 7C misalkan. Kita coba buka kembali. Nah, kita coba buka dan namanya sudah menjadi kelas 7C ya. Begitu. Loadingnya lumayan lama. Sebentar saya cek dulu. Nah, begitu untuk rename. Nah, ini kelasnya sudah berubah menjadi kelas 7C. Ini kita close tadi untuk mengakses Ibu Nida ya. Untuk mengakses bisa juga kita lihat ke tadi ya, selain di manage notebook, kita bisa lihat manage notebook kan di sini ada banyak kelas. Kalau di sini memang belum ada, mungkin koneksinya ya atau bisa di-reload di sini. Kalau masih belum ada juga, bukanya di OneNote. Di sebelah kiri di sini kita buka di OneNote. Kita buka OneNote. Nah, kita buka OneNote, di sini muncul ada banyak. Ini recent-nya atau bisa kita lihat share with me. Nah, di sini Ibu Nida, di sini ada share with me. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses misalkan sebagai siswa dan sebagai guru yang sudah dimasukkan ke kelas yang sudah dibuat oleh guru-guru yang lain, bisa lihatnya di OneNote. OneNote-nya silahkan cek di share with me. Nanti bisa melihat misalkan ini saya ditambahkan oleh kelas 7 Sudirman. Kita coba pilih itu. Maka akan diarahkan ke OneNote kelas yang tadi. Begitu Ibu Nida. Gitu ya, ada lagi. Nah, kita sudah masuk di sini. Nah, jadi ada dua cara ya. Satu di manage class, dan yang kedua kita buka di OneNote. Di OneNote kita pilih di share with me. Nanti ada banyak kelas yang sudah masuk ke sini, ke daftar kelas kita. Begitu. Ada lagi? Ada lagi kah yang ingin disampaikan? Oh, sudah 2123 ya, sebentar lagi. Ada lagi kah? Atau kita lanjut dulu? Ibu Nida, bagaimana Ibu Nida? Sudah tampil kelas yang ditambahkannya?
Cukup. Oke, kalau cukup sudah ada berarti ya, sudah terlihat ya. Kita lanjutkan. Oke, misalkan saya pinjam di kelas ini ya, kelas 7 Sudirman, karena saya sudah ditambahkan menjadi guru kelas. Saya pinjam kelasnya untuk mencoret-coret di dalamnya, begitu. Kita coba masuk ke ini welcome, kita masuk ke Punten. ya, halo. Kelas Ya, tadi kan udah nyoba di OneNote ya, ya. yang share with me. Mm-mm. Dibuka itunya, oh ya bisa, Bisa. nggak bisa. Ya. Soalnya tadi ada beberapa yang nggak bisa dibuka. Oh gitu. Ya, mungkin koneksinya agak telat. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Saya share screen lagi. Sekarang kita coba lihat fitur yang ada di OneNote Class. Nah, mungkin saya akan coba. Nah, di sini kita karena saya sebagai guru ya, bisa mengedit punya siapapun. Misalkan di sini collaboration space. Ini bisa diedit oleh siswa dan guru. Kita pilih di situ. Dan kita coba tambah ngedit di sini. Mungkin yang perlu disampaikan sebagai guru matematika ya, di sini ada fungsi math di sini nih. Ini yang perlu disampaikan. Nah, ada fungsi math di sini. Di sini bisa kita klik math-nya, ada muncul tampilan ini panduannya begitu, langkah-langkahnya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi menggambar grafiknya dalam 2 dimensi, kemudian bisa menghitung hasil atau mencari nilai X di OneNote Class ini. Kita coba, ini panduannya, kita katanya diminta untuk ketik, bisa menggunakan pen tablet ini, bisa menggunakan keyboard. Misalkan kita menggunakan keyboard, misalkan X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian X dikurangi Y sama dengan 2 begitu. Nah, ini kita bisa dengan cara blok. Kemudian kita pilih math ini. Nah, ini akan otomatis berubah ya, Bapak Ibu, menjadi equation yang bagus begitu. Dan kemudian di sebelah kanannya akan muncul fiturnya. Di sini dipilih action-nya, bisa karena ini otomatis kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Kita pilih ini, solve for X dan Y. Dan akan terlihat Y-nya itu ternyata 2 dan X-nya itu adalah 4. Jadi ada fitur untuk menyelesaikan permasalahan di matematika di OneNote ini. Dan ini bisa step-nya bisa menggunakan substitusi, metrik, dan eliminasi. Tinggal pilih nanti step-nya pun misalkan substitusi dan akan terlihat step-nya. Ini step-nya sehingga didapatlah nilai Y dan X. Itu mungkin fungsi untuk math. Dan ini untuk grafik juga bisa dicoba Bapak Ibu. Untuk yang mengajar matematika bisa dicoba, misalkan grafik fungsi kuadrat bisa diketik di sini di keyboard, nanti tinggal pilih math. Silakan dieksplor sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga catatan, barangkali Bapak Ibu ngetiknya capek begitu ya. Dan siswa misalkan capek, ada fitur pakai mic ini kalau tidak salah. Mic-nya itu ada di sini di home. Kemudian ada di sebelah kanan ada diktatnya, tapi bahasa Indonesia memang belum ada. Jadi kita bicaranya harus dalam bahasa Inggris, memang seperti itu. Masih belum ada bahasa Indonesia. Kita coba pakai bahasa Inggris ya. Ini kita klik dulu. Hello. Nah, di sini sudah ada ya, tampil hello. Tuh, malah banyak. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, di sini tidak akan beraturan tulisannya. Tapi kalau dalam ini kita berhenti dulu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia akan sesuai, dan kalau kita dan ini memang untuk guru bahasa Inggris akan sangat berfungsi ya.
karena sering berbicara dalam bahasa Inggris. Hello, I am. Ya, silahkanlah bisa dicoba. Oke, begitu. Itu mungkin untuk selebihnya sih hampir sama dengan Microsoft Word dan lainnya. Itu mungkin beberapa yang bagus atau bermanfaat digunakan di OneNote Class. Silahkan, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ada 1 menit lagi. Saya stop dulu sharingnya, silahkan. Saya cek dulu chatnya. Berarti tugasnya bentuk link ya. Tugasnya kalau pertemuan ini hanya mengirimkan link Microsoft Sway saja. Kalau OneNote cukup Bapak Ibu menambahkan saya sebagai teacher, nanti saya cek satu persatu apakah saya sudah masuk di di OneNote kelasnya. Begitu Ibu. Ada lagi atau cukup? Kalau cukup kita bisa akhiri. Format nama kelasnya, format nama kelasnya di sini belum ada ya, di pengumpulan tugas belum terlihat kah? Oh iya, belum ada ya. Format kelasnya yang penting ada nama Bapak, ada nama Bapak dan Ibu, sehingga bisa memudahkan saya untuk mengeceknya. Nanti tolong minta ditulis siapa tugasnya di grup. Tugasnya ada di kelas Ibu, ada di kelas Teams kita, di channel penugasan. Bisa dicek di situ, di tugas pertemuan 3 ada perintahnya. Hanya mungkin untuk nama OneNote tadi belum ada ya, belum sempat ditambahkan. Bisa ditambahkan bebas asalkan ada nama Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi kah? Atau cukup sepertinya ya. Untuk cara upload tugasnya mirip ya. Kalau yang pertemuan 2 itu linknya, link Microsoft Form-nya. Yang ketiga juga linknya, link Sway begitu. Oh ya, redeem code ya. Terima kasih Pak Dede untuk sudah mengingatkan redeem code-nya. Oke, sama-sama sekarang ya, biar tidak lupa. Saya cek dulu. Oke, sambil menunggu redeem code-nya. Saya ketikkan nih di chat ya, redeem code-nya. Silakan sudah standby masuk ke Microsoft Educator Center biar langsung dipraktekkan biar tidak lupa. Bagaimana cara rename OneNote Book Class? Oke, OneNote Book Class caranya adalah tadi ya. Oke, mungkin saya share screen dulu deh. Bapak Ibu, sambil saya share screen, ini redeem code-nya ada di chat ya, silakan bisa dicek. Bisa dicek. Silakan dimasukkan sambil menunggu. Sambil saya share screen untuk rename. Oke, sudah terlihat kembali. Untuk rename kelas Bapak Ibu, sekali lagi ya, masuk ke Manage Notebook. Kemudian kita harus masuk dulu ke kelas yang akan kita rename. Misalkan saya akan rename yang kelas 7 ini.
Kita masuk, kita open notebook, kita close dulu. Jadi kita harus masuk ke kelas OneNote dulu yang akan kita rubah Bapak Ibu, dan kita klik di atas masih belum muncul. Nah, di atas ini ada tulisan nama kita dan di sebelahnya adalah nama kelas. Kita pilih di situ Bapak dan Ibu, kita pilih di situ, klik di situ, kemudian kita akan diarahkan ke OneDrive. Jadi dirubahnya di OneDrive. Nah, rubahnya di sini Bapak Ibu. Kelas 7 ini kita bisa rename di sini. Kita klik kanan, bisa ya. Kemudian kita pilih rename. Kita bisa kelas 7, misalkan diganti ke kelas 8. Kita pilih rename. Oke, ini akan sudah berubah kelas 8. Kalau kita klik, kita akan masuk ke kelas notebook dan sudah berubah menjadi kelas 8. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi kah? Dan juga jangan lupa ya Bapak Ibu, setiap pertemuan masukkan redeem code yang sudah saya berikan dan juga isi surveinya yang kemarin untuk evaluasi. Kalau untuk evaluasi linknya masih seperti yang kemarin-kemarin. Dan juga kirimkan selfie atau screenshot Bapak Ibu ke WA saya lewat Japri saja. Sudahkah? Tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Ya, cukup. Oke. Cukup Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Mungkin sebelum ditutup, jadi terima kasih banyak. Ya, sebelum ditutup, mungkin saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya di sini merupakan apa ya, bisa dibilang menjadi salah ya, karena kita sudah masuk ke guru inovatif. Sekali lagi akunnya ini bisa dipakai seterusnya, tidak ada batasnya sampai domain dari guru inovatif masih terus berlanjut. Kemudian seiring ini sudah banyak materi yang disampaikan, semoga saya harap ini bukan menjadi membingungkan tapi justru saya tes, halo, suaranya hilang. Sudah ada lagi? Sempat ini tadi. Berapa? Nggak dengar. Terus. Oke ya, mungkin terakhir harapannya itu setelah banyak materi yang kita pelajari sama-sama, ya semoga setelah banyak materi yang kita pelajari sama-sama, semoga tidak membuat Bapak Ibu menjadi bingung begitu. Justru setelah banyak opsi yang kita pelajari sama-sama, bisa kita ambil setidaknya, walaupun tidak semua kita ambil atau kita implementasikan,
setidaknya bisa salah satu atau salah dua atau salah tiga yang sudah kita pelajari sama-sama bisa diimplementasikan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu, diimplementasikan di sekolah masing-masing. Dan harapannya sekolah Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan akun Microsoft ini ya, bisa mendaftarkan, bisa berpartner dengan Microsoft sehingga bisa memiliki fitur yang lebih begitu untuk Microsoft ini dan bisa dimanfaatkan di sekolah masing-masing. Itu sih mungkin ya untuk terakhir, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam 3 hari ini dalam hal penyampaian sedikit kurang jelas dan sedikit terbata-bata, memang belum terlalu pengalaman begitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila masih ada yang ditanyakan nanti kita bisa diskusikan sama-sama di grup atau bisa PC, tapi harapannya bisa di grup ya biar bisa terselesaikan sama-sama dan bisa saling membantu. Kemudian untuk tugas-tugasnya jangan sampai tidak dikerjakan begitu ya Bapak Ibu. Harapannya bisa dikerjakan dan bisa selesai tepat waktu, dan semoga kita bisa lulus sama-sama dan bisa akhirnya kita bisa mendapatkan sertifikat dan bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Terima kasih dan mohon maaf. Oke, boleh leave dari meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ilmunya, Pak. Iya, Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Puji. Ya, terima kasih banyak.